Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Hujan lebat, belasan rumah di Amlapura terendam banjir. Antisipasi demam berdarah dengue, Dinas Kesehatan Karangasem menggencarkan pengasapan. Wisata ke air terjun Temesi di Ubud Gianyar. Banjir guys. Banjir loh. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah kota Amlapura, Karangasem menyebabkan banjir di kawasan perumahan di depan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Jalan R.A. Kartini. Banjir terjadi pada Jumat dini hari ketika sebagian warga di Kampung Karangtebu sedang tidur lelap. Air dari luapan sungai kecil dari depan rumah Bupati mengalir deras ke wilayah perumahan. Warga berusaha membendungnya agar tidak masuk ke dalam rumah. Kampung Karangtebu letaknya memang lebih rendah dari permukaan sungai, sehingga tidak heran debit air cepat naik. Ceritakan gimana, jam berapa kejadiannya? Kejadiannya jam 1:30 malam, hujannya lebat sekali saat kita tertidur pulas. 1:30 ya? 1:30 ya, 1:30 hujan lebat ketahuannya. 1:30 sudah air udah masuk, kita saat tertidur lelap, akhirnya kita kaget. Banjir, semua warga akhirnya keluar semuanya dengan mengecek kondisi semua yang ada di lingkungan sini. Ternyata air itu datangnya dari arah Telabah di atas, itu jebol, larinya ke Kampung Karangtebu, berdampak semua rumah kena banjir. Jumat pagi air sudah kembali surut, namun menyisakan banyak lumpur, sehingga warga bergotong royong membersihkan rumah dan jalan. Warga berharap Pemkab segera memperbaiki telabah atau aliran sungai kecil yang menurut warga sudah menyempit dan dangkal sehingga banjir tidak terjadi lagi setiap hujan lebat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Gudang kayu milik salah satu pengusaha sekaligus wartawan di Karangasem ini ambruk akibat longsor. Belasan mesin kayu dan belasan furniture yang siap jual dengan harga jutaan rupiah hanyut terbawa banjir dan tertimbun longsor, termasuk 3 sepeda motor. Banjir serta tanah longsor yang menerjang Banjar Dinas Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, terjadi pada hari Jumat pekan lalu, sekitar pukul 2 dini hari. Banjir membawa lumpur dan batu-batu besar dari hulu sungai Talu Gendang, lalu menghantam bangunan gudang dan usaha pertukangan kayu milik Iwayan Dharma. Sebelumnya hujan lebat turun sejak Kamis malam dan hingga Jumat dini hari belum juga reda. Kejadiannya diperkirakan terjadi jam 1:30 malam karena intensitas curah hujan yang tinggi, longsor disertai dengan banjir bandang. Dampaknya satu buah gudang kayu, sepeda motor 3, mesin besar 1, sama mesin kecil sekitar kurang lebih 15. Kayu sudah siap kirim. Itu hanyut Pak ya? Bahan bangunan. Hanyut? Tertimbun. Sisanya hanyut. Pas kejadian enten yang di kamar, begitu enten benturan dan cuman yang kebangun ya. Apa yang Bapak lihat Pak? Dia hanya lihat cuma ada seperti pasir jalan gitu. Yang kena apa aja Pak? Yang kena gudang. Ya, gudang tempat saya kerja. Usaha saya di sini.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun Iwayan Dharma mengaku menderita kerugian yang besar hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, akses jalan ke kawasan ini sementara terputus akibat terjangan banjir. Kendaraan untuk sementara tidak bisa ke lokasi. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan memperbaiki jalan karena ada belasan kepala keluarga yang tinggal di kampung ini dan saat ini terisolir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kasus demam berdarah dengue di Karangasem jumlahnya meningkat. Dinas Kesehatan mengambil langkah antisipasi dengan mengencarkan fogging atau pengasapan untuk memberantas sarang nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Sejak bulan Januari hingga April tercatat ada 226 kasus DBD di Kabupaten Karangasem. Jumlah ini bisa bertambah jika Pemkab tidak mengambil langkah antisipasi menekan penularan. Kamis pekan lalu petugas melakukan pengasapan di 2 kecamatan di Karangasem yang merupakan endemi demam berdarah DG, yakni Kecamatan Karangasem dan di wilayah Kecamatan Manggis. Pengasapan dilakukan pada radius tertentu secara efektif dan warga menyambut baik karena mereka khawatir ancaman demam berdarah khususnya terhadap anak-anak. Oke Pak Kali, terkait dengan kasus DB di sini ada berapa yang kena Pak? Laporan warga sesuai yang saya terima ada 1 orang yang terkena DB per laporan masuk per tanggal 3 April kemarin. Astokare berkat laporan warga itu saya teruskan ke kelurahan dan ditanggapi oleh bidan desa beserta atasan saya Bapak Lurah, sehingga per hari ini dilaksanakanlah fogging untuk meminimalis terjadinya kasus DB merebak di lingkungan saya. Oke, ini sekarang ini ada berapa lokasi Pak? 2 lokasi, ya Gelumpang sama Manggis. Ya. Oke, sempat ditemukan kasus Pak di 2 lokasi ini Pak? Iya, semuanya ada kasus. Foggingnya berdasarkan kasus ya. Oke Pak, ada berapa personil yang dikerahkan Pak? 8, 16 orang jadinya. Sini 8, kesana 8. Dengan luas area Pak dalam satu wilayah Pak? 100 meter persegi dari titik kasus yang dilakukan foggingnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Karangasem, demam berdarah dengue berpotensi meningkat. Hingga bulan Maret ini, tercatat sudah 106 kasus. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan, khususnya menerapkan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur, agar nyamuk penyebab demam berdarah tidak berkembang biak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.